Honor killing atau pembunuhan terhadap perempuan dengan dalih kehormatan adalah praktik mengerikan yang masih terjadi di beberapa bagian dunia, terutama dalam masyarakat yang masih menerapkan nilai-nilai patriarki yang kuat. Dalam kasus ini, perempuan seringkali menjadi korban ketika keluarga atau masyarakat merasa bahwa perilaku atau tindakan perempuan tersebut telah mencemarkan kehormatan keluarga atau komunitas mereka. Alasan-alasan yang dapat memicu honor killing bisa sangat sepele, seperti percakapan dengan laki-laki yang bukan anggota keluarga, menolak perjodohan, atau bahkan pemilihan pasangan hidup yang tidak disetujui oleh keluarga. Ini adalah kejahatan serius yang mengungkapkan ketidaksetaraan gender yang masih ada dalam banyak budaya dan menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan serta mendorong perubahan sosial dan budaya yang lebih inklusif. Pembunuhan atas dasar kehormatan adalah praktik mengerikan yang terus terjadi di berbagai belahan dunia, mencerminkan adanya ketidaksetaraan gender yang dalam beberapa kasus masih berakar dalam tradisi dan budaya. Salah satu kasus mengerikan yang mencuat ke publik adalah kisah tragis seorang YouTuber perempuan bernama Tiba Ali di Irak. Kasus ini menyoroti dampak serius dari praktik honor killing yang masih bertahan di beberapa komunitas. Tiba Ali adalah seorang wanita muda berusia 22 tahun yang tewas dalam keadaan dicekik oleh ayahnya sendiri ketika ia sedang tidur di pusat kota Diwaniyah, Irak. Keputusasaan dan konflik yang terjadi antara Ali dan ayahnya menunjukkan bahwa pembunuhan atas dasar kehormatan masih merupakan ancaman yang nyata bagi banyak perempuan di dunia meskipun upaya telah dilakukan untuk menghentikannya. Kasus Tiba Ali adalah pengingat yang menyedihkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk menghapus praktik honor killing, masih banyak perempuan yang beresiko menjadi korban. Fenomena ini memerlukan tindakan lebih lanjut untuk mengatasi akar permasalahannya, termasuk perubahan dalam budaya dan norma sosial yang memungkinkan praktik kekerasan semacam itu bertahan. Dalam era globalisasi dan akses yang lebih besar terhadap informasi, penting bagi komunitas internasional untuk bersatu dalam mengecam dan mengatasi praktek honor killing serta mempromosikan kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Kasus seperti ini harus mendorong kita untuk terus berjuang agar setiap perempuan dapat hidup dengan aman tanpa harus takut menjadi korban ketidakadilan yang didasarkan pada kehormatan. Kisah Tiba Ali adalah contoh yang memilukan dari kekerasan yang masih dialami oleh banyak perempuan di berbagai negara termasuk Irak. Ali, seorang YouTuber perempuan berusia 22 tahun, memiliki mimpi dan aspirasi yang sama seperti banyak pemuda lainnya. Namun, takdir tragisnya mengungkapkan betapa masyarakat yang masih kental dengan tradisi patriarki dan kendala gender bisa berdampak mematikan bagi perempuan. Saat Ali sedang tidur, ia menjadi korban pembunuhan yang sangat kejam oleh ayahnya sendiri yang membunuhnya dengan cara mencekik. Ini adalah contoh yang menunjukkan betapa pentingnya mengubah pandangan dan norma sosial yang memungkinkan praktik kekerasan semacam itu terjadi. Kasus Tiba Ali juga menjadi panggilan penting untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan secara lebih luas. Hal ini menyoroti betapa urgennya perubahan dalam budaya dan norma sosial yang mendukung perlindungan perempuan. Kasus ini juga menunjukkan perlunya dukungan masyarakat dan otoritas dalam memerangi praktik-praktik yang merugikan ini. Semua perempuan harus memiliki hak untuk hidup tanpa takut menjadi korban kekerasan dalam keluarga mereka. Dan upaya bersama dari semua pihak diperlukan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di masyarakat. Ali adalah seorang wanita muda yang penuh semangat dan berani. Dia memilih untuk meninggalkan rumahnya di Irak dan melanjutkan pendidikannya di Istanbul, Turki. Sebuah keputusan yang mencerminkan tekadnya untuk mengejar mimpinya dan mengambil kendali atas kehidupannya. Di Istanbul, dia bukan hanya seorang mahasiswa tetapi juga seorang YouTuber yang berbagi pengalaman hidupnya di Turki melalui saluran YouTube-nya. Dengan lebih dari 20.000 pelanggan, ia berhasil membangun komunitas yang menghargai pandangannya tentang kehidupan di luar batas negara asalnya. Kehadiran Ali di platform YouTube adalah bukti bagaimana media sosial dan konten digital dapat digunakan untuk berbagi cerita pribadi, pengalaman, dan pandangan tentang dunia. Dia mungkin tidak pernah menduga bahwa hidupnya yang dipublikasikan secara daring akan menjadi sebuah tragedi yang sangat mengguncang. Namun, melalui kontennya, ia meninggalkan jejak yang menginspirasi dan mendorong banyak orang untuk mengejar impian mereka sendiri. Kehilangannya adalah pengingat yang mengharukan tentang betapa berharganya kehidupan dan bagaimana kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa perempuan di seluruh dunia dapat menjalani kehidupan yang aman dan bebas dari kekerasan. Konflik yang memunculkan tragedi kematian Tiba Ali adalah contoh tragis dari konflik antara generasi yang masih sering terjadi di beberapa masyarakat. Ayah Ali mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan putrinya ke Turki dan niatnya untuk menikah dengan pasangannya. Konflik ini sering muncul dalam situasi di mana tradisi, budaya, dan norma sosial yang kuat mengontrol keputusan hidup perempuan. Ayah Ali mungkin memandang kepindahan dan pilihan pasangan hidup putrinya sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai keluarga dan tradisi yang telah lama terjaga.
Kasus Ali juga memperlihatkan pentingnya menghormati hak perempuan untuk membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri. Hak untuk memilih pasangan hidup dan tempat tinggal adalah hak dasar yang harus dihormati. Perempuan harus dapat menjalani kehidupan yang bebas dari tekanan atau ancaman atas dasar kehormatan keluarga. Konflik antara generasi dapat diatasi melalui dialog, penghormatan terhadap pilihan individu, dan upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender serta hak asasi manusia di seluruh lapisan masyarakat. Honor killing atau pembunuhan atas dasar kehormatan merupakan sebuah fenomena yang mengerikan yang melibatkan tindakan pembunuhan terhadap seorang perempuan oleh anggota keluarganya sendiri. Dasar utama dari praktik ini adalah keyakinan bahwa perilaku perempuan tersebut dianggap merusak kehormatan keluarga atau komunitas mereka. Perilaku yang dianggap melanggar norma sosial seperti percakapan dengan lelaki yang bukan anggota keluarga, menolak perjodohan atau memilih pasangan hidup yang tidak disetujui, bisa menimbulkan tindakan honor killing. Pembenaran terhadap tindakan ini seringkali didasarkan pada pandangan tradisional yang kuat tentang kesucian dan kehormatan perempuan sebagai aset keluarga. Selain itu, honor killing juga sering dikaitkan dengan faktor agama, dan ini tidak selalu benar. Dalam banyak kasus, tindakan ini adalah hasil dari keyakinan budaya dan sosial yang dalam beberapa kasus telah diperkuat selama berabad-abad. Akar sejarah praktik honor killing dapat ditelusuri jauh ke dalam masa lalu, hingga ke budaya suku Hammurabi dan Asyur pada sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Pada masa itu, pandangan terhadap kesucian perempuan dianggap sebagai salah satu aset berharga bagi keluarga dan komunitas. Kehormatan keluarga diukur berdasarkan moralitas dan tindakan-tindakan perempuan dalam keluarga. Sebagai hasilnya, jika seseorang perempuan dianggap telah mencemari atau mengabaikan kesuciannya, ini dianggap sebagai sebuah penghinaan besar terhadap keluarga dan memicu tindakan kekerasan. Pengaruh budaya ini masih terasa hingga saat ini dalam beberapa masyarakat di berbagai bagian dunia. Meskipun budaya dan nilai-nilai telah berkembang seiring waktu, dalam beberapa kasus pandangan tradisional tentang kehormatan keluarga masih melekat kuat dan menghasilkan praktik honor killing yang kejam. Salah satu fakta penting tentang honor killing adalah meskipun terkadang dikaitkan dengan keyakinan agama seperti agama Islam, praktik ini bukan berdasar pada agama Islam. Pada kenyataannya, praktik honor killing seringkali merupakan hasil dari tradisi budaya dan nilai-nilai sosial yang telah mengakar pada masyarakat selama berabad-abad. Anggota keluarga, terutama ayah, sering memainkan peran aktif dalam tindakan ini. Mereka mungkin merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan keluarga dan komunitas mereka yang dalam pandangan mereka dapat terganggu oleh perilaku perempuan tertentu. Namun, penting untuk dicatat bahwa banyak pemimpin agama dan otoritas keagamaan telah mengecam praktik honor killing dan menegaskan bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Ini menunjukkan bahwa tindakan ini adalah lebih tentang penyalahgunaan kekuatan dan kontrol oleh individu dan keluarga tertentu daripada ajaran agama. Oleh karena itu, mengakhiri praktik ini, upaya tidak hanya perlu berfokus pada aspek agama, tetapi juga pada perubahan budaya, pendidikan, dan kesadaran masyarakat yang dapat mempromosikan kesetaraan gender dan hak asasi manusia bagi semua individu, terlepas dari latar belakang budaya atau agama mereka. Data yang disajikan oleh United Nations Population Fund atau UNFPA sangat mengkhawatirkan, yang mengungkapkan bahwa sekitar 5.000 perempuan dan anak perempuan menjadi korban honor killing di seluruh dunia setiap tahunnya. Angka ini mencerminkan sejauh mana praktik pembunuhan atas dasar kehormatan ini telah menjangkiti berbagai masyarakat di berbagai negara. Dampaknya yang menghancurkan tidak hanya merugikan perempuan yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan ketakutan dan ancaman yang meluas bagi perempuan di banyak tempat. Angka ini hanyalah gambaran atau kisah-kisah yang seringkali tidak terdokumentasi dan seringkali terjadi di bawah naungan kerahasiaan keluarga atau komunitas. Data tersebut menyoroti perlunya tindakan konkret dan upaya bersama dari komunitas internasional untuk menghentikan praktik kekerasan semacam ini. Pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi untuk menciptakan perubahan sosial yang mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Meskipun angka-angka ini menggambarkan skala masalahnya, setiap angka tersebut adalah cerita individu yang menghadapi kekerasan dan ketidakadilan yang tak terbayangkan. Pemberantasan honor killing adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan perempuan di seluruh dunia dapat hidup bebas dari ancaman dan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan. Keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah langkah yang sangat penting dalam upaya global untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan. PBB dengan tegas mengidentifikasi praktik honor killing sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tidak dapat ditoleransi. Hari tersebut menandai komitmen dunia internasional untuk menghapuskan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk praktik yang melibatkan penggunaan kekerasan dalam nama kehormatan keluarga atau komunitas.
Pengakuan PBB terhadap masalah ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran global tentang bahaya dan ketidakadilan yang dihadapi perempuan dalam masyarakat yang masih menerapkan nilai-nilai patriarki yang kuat. Hal ini juga memicu seruan untuk tindakan nyata dalam memberantas praktik honor killing dan kekerasan terhadap perempuan secara umum. Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah momen untuk merenungkan tantangan yang masih ada dalam perjuangan melawan kekerasan gender dan untuk merayakan ketekunan perempuan yang terus berjuang untuk keadilan dan kesetaraan.